إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوان والأخوات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada pengurus Masjid At-Tauhid memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan peringatan, sebab inilah kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, hakul muslim alal muslim khamsun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 5. Salah satunya Nabi katakan, wa idzastansohaka fansah lahu. Kalau saudaramu itu meminta untuk diberikan nasihat, fansah lahu, berikan nasihat itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berikanlah nasihat, karena nasihat itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Maka semoga apa yang akan kita dengarkan memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian. Inna walillahi wal qadri alaihi. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama yang saya ingin ingatkan adalah ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dia di atas ilmu, Allah Subhanahu wa taala masih mengistiqomahkan dia di atas ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik, keinginan, kemauan untuk dirinya. Untuk apa? Selalu mendatangi majelis ilmu. Ketahuilah bahwa ini nikmat. Ini yang hendaknya sering kita tanamkan dalam hati, bahwa ini nikmat, supaya nikmat ini bertambah. Sebab sebagaimana dikatakan oleh ulama kita bahwa nikmat itu, kebanyakan orang mengetahui itu nikmat ketika nikmat itu hilang. Ketika nikmat itu hilang. Tetapi kalau dia berada di atas nikmat, kadang dia lupa, lalai bahwa dia berada di suatu nikmat yang besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih membukakan pintu hati kita, menggerakkan hati kita untuk mendatangi majelis ilmu, wallahi nikmat. Betapa banyak orang yang Allah tidak bukakan pintu hatinya untuk datang. Kadang lewat di masjid, lihat orang pengajian itu kumpul-kumpul, sama sekali tidak ada kemauan dalam hatinya. Padahal pernahkah mereka dengarkan hadis Nabi SAW ketika ada 2 orang yang saudaranya, ini berteman, temannya ini duduk di majelis ilmu, yang satu ini hanya ikut-ikutan duduk, karena temannya duduk, dia ikut duduk juga, tidak ada niat untuk belajar.
Dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan teman yang satu ini? Tidak ada niat untuk belajar, hanya datang duduk karena temannya duduk juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majlis ini la yashqa fihim jalisuhum. Ingatlah, majlis ilmu adalah majlis yang duduk, siapa yang duduk di situ tidak akan pernah merugi. Pernahkah mereka dengarkan hadis ini? Orang yang duduk dalam majlis ilmu tidak pernah akan merugi. Ini cuma orang duduk ikut-ikutan saja. Bagaimana kalau yang memang tujuannya untuk mendengarkan ta'lim, mendengarkan ilmu? Luar biasa pahalanya, kenikmatan yang didapatkan. Oleh karena itu Hasan Al-Basri mengatakan, lihat ya ulama bagaimana keyakinan mereka terhadap keutamaan ilmu ini. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna alaihi bisuyuf." Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ini beliau muridnya sahabat Hasan Al-Basri rahimahullah, walaupun beliau termasuk sigorut tabi'in, tabi'in yang muda. Sebab tabi'in juga bertingkat-tingkat, ada yang senior, ada yang junior. Ini juniornya bertemu dengan sahabat-sahabat yang sigor saja, seperti Anas bin Malik. Beliau mengatakan, seandainya para raja tahu, perhatikan ini, seandainya para raja tahu dan anak-anak para raja tahu, mana hanufihi, apa yang kita berada di atasnya, berupa ilmu agama, mengambil hadis, menyampaikan hadis, lajaladuna alaihi bisuyuf. Mereka akan memenggal kita dengan pedang-pedang mereka. Untuk apa? Mengambil nikmat itu, mereka hasad. Hanya tidak tahu keutamaannya. Mereka tidak tahu keutamaannya. Ini yang hendaknya kita sampaikan, khabarkan, tanamkan kepada keluarga kita yang belum mengenal betapa mulianya seorang berada di atas ilmu agama. Betapa mulianya seorang yang berada di atas ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kita melihat, saya akan sebutkan di antara bentuk contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengetahui kadar ilmu itu. Betapa mulianya orang yang terus-menerus berada di atas ilmu agama. Di dunia, Nabi SAW ketika menasihatkan kepada para sahabat ketika untuk mengangkat imam ketika sholat. Ini di dunia ya, bagaimana Nabi mengedepankan orang yang berilmu. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, menyebutkan kepada para sahabat kriteria untuk menjadi imam. Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang imam di antara kalian jangan sembarangan. Yang imam adalah aqra'ukum li kitabillah, yang paling alim tentang ilmu Al-Qur'an. Yang paling alim tentang ilmu Al-Qur'an. Perhatikan, ini dalam permasalahan imam. Nabi dahulukan orang-orang yang berilmu. Di alam barzakh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mendahulukan orang-orang yang berilmu. Pernah ada sahabat yang terbunuh 2 orang di medan jihad. Dimaklumi bahwa orang yang terbunuh di medan jihad tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak disolati, bahkan bisa dikuburkan dalam satu lubang. 2 orang ini, sahabat ingin menguburkan dia. Mereka berdua, 2 sahabat yang terbunuh, tetapi bingung yang mana duluan dimasukkan ke liang lahat. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, yang mana kami turunkan duluan ini di liang lahat?" 2 orang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yang mana di antara mereka berdua yang hafal Quran? Yang mana di antara mereka berdua yang alim terhadap Quran?" Sahabat mengatakan, "Yang ini, duluankan dia." Ini dalam barzakh. Di akhirat, dalam Al-Quran kata Allah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Kami angkat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang beriman darajat. Allah hendak katakan 3 darajat, 4 darajat, 100 darajat, 100 derajat atau 1000 darajat. Allah tidak batasi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatun. Tidak ada alif lamnya lagi.
Allah tidak katakan ad-darajatu. Darajatun. Maksudnya apa? Tanpa batas. Kenapa? Karena ilmu Allah tidak ada batasnya. Semakin banyak ilmu yang dia pelajari, semakin rajin dia datang ke majelis-majelis ilmu, semakin tinggi derajat yang didapatkan pada hari akhirat. Di dalam Al-Quran Allah isyaratkan bahwa bentuk rahmat Allah yang paling besar, kasih sayang Allah kepada hambanya, banyak. Ya, dikabulkan doanya, diberikan rezeki apa yang dia mau. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bentuk nikmat Allah kepadanya. Tetapi di dalam Al-Quran, pernah kita baca surah Ar-Rahman? Surah Ar-Rahman itu, di dalam surah Ar-Rahman Allah ulangi 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kalian mau dustakan? Setelah itu Allah sebutkan di sela-sela ayat itu nikmatnya, nikmat surga, nikmat makanannya, dijelaskan nikmat laut, makanan dan seterusnya. Coba buka surah Ar-Rahman. Yang paling pertama Allah sebutkan namanya yang agung, Ar-Rahman. Apa yang kedua? Allamal Quran. Allah yang Maha Rahman, yang merahmati hambanya. Apa rahmat yang paling besar? Allamal Quran. Ketika Allah mengajarkan ilmu Al-Quran. Coba lihat. Setelah itu baru Allah ulangi 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi bentuk rahmat Allah yang paling besar kepada hambanya adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan taufik kepada dia untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nikmat. Makanya kita yang sudah lama ikut pengajian, alhamdulillah sudah bertahun-tahun, ketika ada saudaranya baru mengenal yang namanya nikmat yang besar ini, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dianggap kecil, diajak. Jangan dipandang dengan mata-mata yang sombong, jangan. Apa yang kita sudah dapatkan itu apakah kita sudah anggap banyak? Ingat bahwa mereka juga, kita juga pernah seperti mereka. Iya kan? Berapa tahun kita mengaji? Sudah berapa tahun kita kenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada saudara kita yang baru mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajak. Agar kita mengingat bahwa betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat Allah yang paling besar. Oleh karena itu, ini peringatan kedua yang saya ingatkan, bahwa di dalam sebuah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan dalam sebuah hadits, badiru bil a'mali fitanan kakitu'il lail mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yusbihu mu'mina wa yumsihu mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa bersegeralah kalian dalam beramal. Bersegeralah kalian beramal. Badiru, bersegera. Berlomba-lomba kalian beramal. Kenapa? Fitanan. Perhatikan kata Nabi, fitanan. Fitanan ini bentuk jamak dari fitnatun. Kalau fitnatun satu fitnah. Kalau fitanun banyak fitnah. Perhatikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini betul ya, di dalam hadis bahwa Nabi diberikan jawami'ul kalim. Tahu jawami'ul kalim? Ringkas katanya, dalam maknanya, mencakup semua, padahal cuma satu dua kata. Itu jawami'ul kalim. Kalimat hikmah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian dalam beramal. Kenapa? Fitanan. Akan ada banyak fitnah. Kakitu'il lail mudlim. Nabi gambarkan fitnah ini seperti potongan malam yang gelap. Seperti potongan-potongan malam yang gelap. Bagaimana gambarannya? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi hari dia akan beriman, sore telah kafir kepada Allah. Kebalikannya, wa yumsihu mu'minan,
wa yusbihu kafira. Di sore hari dia beriman, di pagi hari dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi ardin minad dunya. Dia jual agamanya dengan arad, sesuatu yang sedikit dari kehidupan dunia. Perhatikan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini ulama mengatakan ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa kita istiqomah. Kenapa? Karena Nabi sebutkan hadis ini dalam bentuk ancaman, dalam bentuk pertakutan. Ya tidak? Nabi gambarkan fitnah ini ada yang beriman sore hari, pagi sudah kafir. Pagi beriman, sore kafir. Agar kita terhentak. Bahaya ini. Bahaya. Nabi sebutkan sebabnya. Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Dia membeli agamanya. Dia korbankan agamanya karena hanya dengan perkara yang sedikit dari kehidupan dunia. Di sini ulama mengatakan pelajaran dari hadis ini bahwa yang menyebabkan seseorang itu jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, atau yang menyebabkan seorang itu bisa berpaling yang asalnya dia di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia di atas ilmu agama, menuntut ilmu syar'i, yang memalingkan dia adalah sebabnya karena dunia. Jelas dalam hadis ini, karena dunia. Yang kedua, karena syahwat wanita. Ini yang memelingkan seorang hamba dari ilmu agama, dari hidayah, taufik, adalah dua ini fitnah. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika syaitan menjadikan ini sebagai senjata mereka, Allah Subhanahu wa taala berikan juga dua penangkisnya. Ini senjata iblis, ini dua. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan penangkisnya. Iya, penawarnya, obatnya. Kata Allah, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kata Allah, kami jadikan mereka imam-imam, panutan-panutan di tengah umat. Kenapa? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tatkala mereka bersabar dan mereka yakin di atas ayat-ayat kami. Ini obatnya. Bersabar dan senantiasa terus-menerus menuntut ilmu. Bersabar adalah obat dari dua tadi. Iya, syahwat. Tapi kalau mau diurai syahwat ini, syahwat ada dua. Syahwat kepada wanita dan syahwat terhadap dunia. Kecenderungan kepada wanita dan kecenderungan kepada dunia. Ini syahwat juga. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini adalah obat untuk senjatanya iblis alaihi laknatullah, menyesatkan manusia dari arah syubhat. Jadi dua senjata iblis, syahwat dan syubhat. Sebab kadang ada orang hari ini dia di atas sunnah, ya, tetapi keesokan harinya sudah berpemahaman lain. Walaupun mungkin penampilannya masih sunnah, tapi sekarang saya tanya, apakah seorang dikatakan dia di atas sunnah Nabi SAW hanya lihat penampilan? Hah? Mungkin dia masih cingkrang, jenggot belum dicukur, baju masih Masya Allah. Demikian pula yang wanitanya, baju masih berhijab dengan hijab yang syar'i. Apakah sudah dipastikan bahwa dia masih istiqomah dari sunnah? Tidak. Ingat, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dari pakaian saja. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semua apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah. Dan sunnah Nabi yang paling penting untuk dipegang adalah akidahnya. Ya. Jadi sunnah itu bermakna umum. Ada yang sunnah bermakna khusus. Ini saya kasih faedah penting. Ya. Jadi kita harus kenal itu. Sunnah itu memiliki dua makna. Ada makna umum dan ada yang makna khusus. Makna khusus sunnah ini yang kita kenal dengan sunnah yang berada di bawah wajib. Ini sunnah menurut ulama usuliyin dan ulama fikih. Jadi sunnah di sisi mereka
Apa yang di bawah wajib. Kalau melakukannya dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Ini apa? Sunnah. Menurut istilah ahli fikih dan ahli usul fikih. Jelas? Sunnah menurut istilah ahli hadis, semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perbuatannya, berupa ucapannya, itu sunnah menurut ahli hadis. Ini semua sunnah bermakna khusus. Ada sunnah yang kedua. Ini kan yang disalahpahami oleh orang. Sunnah yang kedua, sunnah bermakna umum. Semua apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa akidah, berupa akhlak, berupa tata cara ibadah, salatnya, puasanya, zakat, itu sunnah. Itu bermakna jalannya Nabi. Contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah. Semuanya. Berarti hukumnya kadang wajib, kadang sunnah. Kan begitu? Ya. Makanya kadang ada orang, kenapa kau cukur jenggotmu? Pelihara jenggot itu sunnah. Siapa yang bilang sunnah? Sunnah bermakna umum, itu jalannya Nabi, contoh perilaku Nabi SAW, amalannya Nabi. Hukumnya wajib. Ya. Makanya kalau kita buka buku, kadang ada judulnya buku apa? Syarhus Sunnah. Sunnah apa maknanya sunnah? Sunnah adalah semua apa yang datang dari Nabi SAW. Jadi hukumnya ada wajib, ada sunnah. Dipahami? Makanya kalau kita kata dia masih istiqomah di atas sunnah, maksudnya apa? Di atas sunnah Nabi. Bukan cuma pakaiannya saja. Ada orang pakaiannya sunnah, zahirnya, keyakinannya apa? Khawarij, mengkafirkan kaum muslimin, menganggap boleh memberontak kepada pemerintah. Ini bukan di atas sunnah. Saya sebutkan, ada rawi hadis namanya Imran bin Hittan rahimahullah. Ini 2 atau 3 tingkatan di atas Imam Muslim, imam ahli hadis, bahkan lebih tinggi daripada Imam Bukhari derajatnya. Dia mau menikah, calonnya, perempuannya, akhwatnya orang Khawarij, pemikirannya mengkafirkan sahabat, boleh memberontak kepada pemerintah. Ini keyakinannya. Temannya mengatakan, jangan kamu nikah sama perempuan itu Khawarij, pemikirannya bukan di sunnah Nabi SAW. Dia mengatakan apa? Nanti saya nasihatilah. Gampang. Dia menikah dengan perempuan itu. Subhanallah, Imran bin Hittan rahimahullah menjadi seorang Khawarij tulen, mengalahkan istrinya. Coba, ini namanya tidak istiqomah di atas sunnah, walaupun mungkin pakaiannya sunnah. Menunjukkan hati-hati memilih guru, ikhwas sekalian. Hati-hati, jangan melihat, wah ini zahirnya sunnah ini. Apalagi sekarang orang gampang tersesat. Buka YouTube, selesai. Masuk pemikiran-pemikiran yang rancu, ya. Masuk kalimat-kalimat dia terpengaruh. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu memberikan kita obatnya. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Ibnu Qayyim mengatakan, kalau istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu, rajin belajar. Kalau seorang guru kita sudah yakin dia di atas sunnah Nabi sallallahu, ambil ilmunya. Tidak usah berpaling menoleh kanan dan kiri. Dia sudah bagus akidahnya, ambil ilmunya. Belajar akidah yang lurus, perdalam ilmu akidah, supaya kita kokoh. Kan begitu. Sebab kalau dia sudah mengetahui akidah ahli sunnah yang benar, syubhat-syubhat itu mental. Walaupun mungkin hari ini dia tidak bisa bantah, tetapi dia yakin bahwa ini ada akidah ahli sunnah yang disepakati oleh para sahabat. Yang ini bukan. Selesai, dia tinggalkan. Sekarang subhanallah, syubhat-syubhat banyak. Apalagi sekarang dimudahkan. Rekaman video YouTube tersebar. Sekarang kalau orang sesat gampang, biar tidak keluar rumah, buka saja YouTube, salah berguru, sudah selesai, akhirnya rusak. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Sajadah ini Allah sebutkan bahwa 2 senjata syaitan ini, syahwat ini terbagi 2, syahwat kepada dunia dan syahwat terhadap wanita. Ini kadang membuat seorang itu menjadi futur. Dan ini subhanallah terbukti. Kadang saudara kita istiqomah, awalnya subhanallah di atas sunnah, ta'lim, ya. Ketika sudah kenal yang namanya perempuan, sudah mulai, ya, SMS-an dan seterusnya, ya, dia terpulang ke langkah ini diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hilang. Mana dia? Dari ta'lim hilang lagi. Kenapa? Wanita. Ya, senjata syaitan lagi satu. Dia tidak mampu berdaya dia dari wanita, dunia.
Dunia. Ya, awalnya rajin pengajian, masya Allah di atas sunnah. Mulai, dibukakan dunia baginya. Terus mau mengumpulkan harta lagi, terus. Mana si pulang? Hilang. Kenapa? Dunia. Ingat ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita tidak dilarang bekerja, tidak. Tapi hati-hati, pekerjaan melalaikan kita dari kewajiban yang lebih wajib. Kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Celaka mereka-mereka yang humazah, lumazah, mencela, suka celah saudaranya. Kamu ini hitam, kamu ini. Suka adu domba juga masuk dalam ayat ini. Siapa lagi? Alladzi jama'a malan wa addada. Orang-orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia hitung-hitung hartanya, lupa akhiratnya. Diancam oleh Allah. Wail. Tahu arti wail? Wail itu salah satu penafsirannya adalah lubang dari lubang-lubang neraka. Lembah dari lembah neraka. Celaka mereka. Perhatikan, hati-hati. Kita tidak dilarang bekerja, tidak. Siapa yang larang kerja orang? Tidak. Tapi ingat, jangan sampai itu melalaikan. Makanya dalam Al-Quran Allah sudah ingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu Allah sudah sebutkan. Ingat, harta kalian, anak-anak kalian itu bisa jadi fitnah. Kapan? Ketika melalaikan dari akhirat. Itu saya kaidahnya. Dulu dia lihat dirinya, subhanallah, rajin majelis, mungkin dulu di depan terus. Lama-lama mulai di tengah, di belakang, hilang. Mana lagi hilang? Alhamdulillah, kalau masih sholat, alhamdulillah, masih akidahnya masih lurus. Itu pun kalau kita katakan dia sudah jarang taklim, sudah menurun. Ingat jemaah sekalian, Nabi SAW dibacakan Al-Quran oleh malaikat Jibril berapa kali dalam setahun? Sekali. Sebelum meninggalnya, durasinya bertambah. 2 kali dalam setahun dibacakan. Oleh karena itu, Fatimah nanya, pernah dibisikkan oleh Nabi SAW, menangis. Tidak ada yang tahu apa yang dibisikkan. Nanti Nabi meninggal baru ditanya, apa yang kamu pernah dibisikkan Nabi, kamu menangis. Ternyata menjelang ajalnya, Jibril datang 2 kali dalam setahun dibacakan Quran. Itu tanda ajalnya sudah dekat. Menunjukkan apa? Semakin bertambah umur, semakin bertambah semangat. Kan begitu. Bukan semangat awalnya langsung turun. Ya kan? Semakin bertambah umur, semakin panjang umur, semakin tua orang, semakin semangat untuk bermajelis ilmu, menambah ilmu. Bukan semakin turun. Dan ini terlihat. Kadang yang lama hilang, datang yang baru. Iya. Saya ingat di Makassar itu 2011 Allah bukakan untuk melanjutkan menimba ilmu di negeri Yaman. Datang tahun 2015 dipanggil mengisi di Mahat As-Sunnah Makassar. Saya duduk, tidak ada lagi yang saya kenal. Yang dulu tahun 2007 tidak ada lagi. Mana semua ini? Saya langsung teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakun amsalukum." Kata Allah, kalau kalian berpaling, terserah, kata Allah, kami ganti kalian dengan orang yang lain. Subhanallah. Mana yang lain? Oh, saya tanya si fulan, mana yang lain ini? Oh, Ustaz sudah futur, Ustaz sudah. La ilaha illallah. Terlihat firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berpaling, Allah ganti kalian dengan yang lain. Apa susahnya untuk Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan ikhwah sekalian. Oleh karena itu, dalam majelis ini saya sebutkan beberapa kaidah. Ini kaidah banyak sebenarnya, agar kita istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah jangan lupakan sering baca Quran. Ini kita anggap sering kita dengar, masa membaca Quran membuat istiqomah? Tidak percaya. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang nabinya. Ketika orang kafir bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur? Ya? Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad, kenapa Al-Quran itu diturunkan? Tidak diturunkan jumlatan wahidah, sekaligus saja. Kenapa ayat ini turun hari ini, besok lain lagi, berangsur-angsur? Kata Allah, Allah jawab jawaban pertanyaan mereka. Kadzalika linutsabbita bi fuadak wa rattalnahu tartila. Wahai Muhammad, kamu tahu sebabnya kenapa? Agar kamu wahai Muhammad istiqomah.
hatimu kokoh, kuat. Wartalnahu tartila, agar kamu baca dengan tartil. Maksudnya apa? Satu ayat turun, dua ayat, beliau baca, beliau hafal, beliau amalkan, selesai. Turun ayat yang lain, beliau baca, beliau hafal, beliau amalkan. Kuat kan? Kuat orang. Sama orang bangun pondasi, satu dulu, iya, rapi satu, naik lagi. Kuat. Kalau asal-asalan semuanya cepat terbongkar, kan begitu. Itulah hikmahnya Allah sebutkan. Ulama mengatakan berdasarkan dengan ayat ini berarti seorang sering membaca Quran, tenang hatinya, kuat. Nah, ini mungkin kadang kita lupa. Ya, yang di pasar menjual ada waktu kosong, apa susahnya baca Quran? Ya kan? Tapi subhanallah kita baca Quran hari Jumat saja, surah Al-Kahfi. Ya tidak? Kalau ada yang ketahui betul-betul. Quran di rumah berdebu, tidak pernah dibuka. Hari Jumat saya dibuka. Apalagi sekarang sudah ada handphone. Pernah dengar kisahnya Abu Ubaidah bin Jarrah menangis buka mushaf. Beliau mengatakan, maafkan kami terlalaikan membacamu karena jihad kepada Allah, berjihad di jalan Allah. Beliau menangis menggak mushaf. Kenapa? Tidak sempat baca itu hari karena jihad. Yang menyibukkan dari baca Quran jihad. Subhanallah, itu pun masih bersedih. Abu Ubaidah bin Jarrah yang masih menapak di bumi kakinya sudah ada namanya di surga. Sudah ada namanya di surga. Nabi sebutkan dalam hadis 10 orang, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya kan? Itu sahabat yang sudah hafal mati itu Quran. Yang Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak ada ayat yang turun kecuali saya baca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fi man nazalat wa liman nazalat. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada ayat yang saya baca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti saya tahu di mana turunnya itu ayat, kepada siapa dia turun dan apa sebabnya dia turun. Ini sahabat masih baca Quran. Kita, makanya saya ingatkan, sehari jangan dilupakan, minimal 1 lembar dibaca. Kalau tidak mampu, setengah halaman lah. Ada, itu namanya wirid. Setiap hari baca Al-Quran. Ya. Pernah sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As datang kepada Nabi SAW, diberikan nasihat kepada Nabi. Nabi katakan, wahai Abdullah, kamu jangan mengkhatamkan Quran lebih kurang daripada 20 hari. Ada dalam riwayat yang lain 30 hari. Maksudnya apa? Kalau kamu khatamkan Al-Quran, jangan lebih sedikit daripada itu. Minimalnya kamu khatamkan dalam 30 hari. Kalau 30 hari berarti per hari berapa juz? 1. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, kecil, saya bisa daripada itu. Bisa. Perhatikan, Nabi sudah kasih 30 hari saja, tapi dia mau minta lebih dari itu karena semangatnya. Nabi katakan, baik, jangan kamu khatamkan lebih kurang daripada 15 hari. Nabi kurangi lagi. Kata Abdullah bin Amr bin As, masih bisa lebih dari itu ya Rasulullah, saya mampu, saya lebih dari itu. Kata Nabi SAW, baik, kamu jangan khatamkan lebih kurang daripada 10 hari. Kata beliau, datang lagi, saya masih bisa. Nabi mengatakan, jangan kamu khatamkan lebih kurang daripada 7 hari, wala tazid ala dzalik. Nabi katakan, kalau begitu 7 hari, jangan kamu kurangi lagi. Jangan kamu kurangi lagi. Cukup seperti itu. Dia masih minta. Di akhir hayatnya, sebelum beliau meninggal, Nabi sudah meninggal ini. Kata beliau radhiyallahu anhu, seandainya saya ambil udzur Nabi yang paling pertama. Tapi titik pembahasan bukan di situ. Titik pembahasan kita, semangatnya ini sahabat ini baca Quran, mengkhatamkan Quran. Ini sahabat kita. Nah, di situ menunjukkan bahwa amalan yang Allah cintai adalah walaupun sedikit tapi berketerusan. Makanya Nabi sebutkan 30 saja karena Nabi sudah tahu kemampuannya. Iya, daripada banyak berhenti. Nabi mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Yang paling Allah cintai dari amalan adalah berketerusannya amalan itu walaupun sedikit. Makanya Nabi sudah kasih uzur dia. Tapi ya, karena semangatnya beliau radhiyallahu anhu minta yang dari itu, akhirnya menyesal dengan uzur yang diberikan. Jadi ini yang pertama, ikhwas sekalian, bahwa
sering membaca Quran. Iya, usahakan ada setiap hari dibaca lah. Ada setiap hari yang dibaca. Yang kedua, agar kita tetap istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya sebutkan yang terpentingnya. Yang kedua adalah bergaul bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang mengajak kita kepada kebaikan, menambah keimanan. Ya, bergaul bersama mereka. Kenapa? Ini juga sebab kekokohan seorang hamba. Makanya kalau dia jauh dari teman-temannya, bergaul dengan ahlu dunia, teman-teman kerjaannya, bergaul terus, jarang lagi bertemu dengan teman-teman saudaranya sepengajian, seiman. Tunggu. Hitung waktu itu. Dikhawatirkan, bukan kita pastikan tapi dikhawatirkan. Kenapa? Dalam hadis, walaupun hadisnya lemah, tapi maknanya benar. Nabi katakan, innama yakulu dzibbu al-ghanamul qasiyah. Yang dimakan serigala itu adalah kambing yang menyendiri. Ya tidak? Ya, hadisnya lemah tapi maknanya benar. Makanya dalam Al-Quran Nabi SAW diperintah oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi yang antum baca hari Jumat, setiap Jumat. Wasbir nafsaka ma'al ladina yaduna rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turiduna zinatal hayati dunya. Kata Allah, wahai Muhammad, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah siang dan malam. Maksudnya apa? Kamu terus di situ bersama para sahabat, orang-orang yang beriman. Jangan kamu berpaling dari mereka. Faham maksudnya? Makanya saya berikan faedah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Abasa, ya, dalam surah ini teguran khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang pentolannya orang-orang Quraisy. Pentolannya orang-orang Quraisy didakwahi mereka. Datang kepada beliau Ibnu Ummi Maktum ingin meminta nasihat, minta arahan, minta tausiah, minta ilmu. Nabi berpaling darinya, lebih memilih orang-orang Quraisy. Turun ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ditegur Nabi sallallahu. Kenapa? Berpaling dengan satu orang, lebih mementingkan orang-orang Quraisy. Kenapa? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, karena maslahat orang-orang Quraisy belum jelas, bisa ikut bisa tidak. Iya tidak? Nasihatnya boleh bisa didengarkan atau tidak. Mungkin dia ikut alhamdulillah, kalau tidak mungkin juga. Tapi Ibnu Ummi Maktum walaupun sendiri, tapi maslahatnya sudah jelas. Kenapa? Karena nyata-nyata beliau radhiyallahu anhu datang meminta nasihat. Berarti kalau ada diberikan nasihat pasti dia ikuti. Ya tidak? Menunjukkan bahwa hati-hati berpaling. Ditegur Nabi SAW, diingatkan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini. Iya. Allah memperingatkan kepada Nabi-Nya. Makanya Allah perintahkan kamu bersama mereka, sabarkan dirimu bersama mereka. Apalagi kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, menyebabkan hati ini kuat. Ya. Kalau kadang, dan ini terasa ya subhanallah. Coba misalnya kita jalan-jalan sendiri di mall lah, di tempat keramaian, ya kan? Sendiri, tidak ada orang. Bagaimana perasaan? Mau bermasih itu gampang. Tapi kalau ada teman, ya ada ikhwah. Ya tidak? Kalau ada teman yang ingatkan satu dua bersama-sama, bagaimana mau bermaksiat? Ada teman yang ingatkan, ya akhi, harum, takillah. Ya tidak? Tapi kalau sendiri, Pak, siapa yang lihat? Enggak ada. Makanya kadang, ya ada ikhwah. Takut dia. Itulah manfaatnya orang-orang yang soleh. Selalu mengingatkan kepada kebaikan. Tapi jangan banyak, 3 orang tapi bersekongkol. Na'udzubillah yang ini. Ya, na'udzubillah. Yang ketiga, dan ini yang subhanallah, ini sebab yang terbesar juga, yaitu sering membaca kisah-kisah orang soleh sebelum kita. Ini juga. Ya, makanya kalau ada waktu, saya berikan nasihat. Kalau ada waktu, biar terjemahan, ambil sirah-sirah sahabat, baca itu. Kalau Nabi ada yang lain, sirah-sirah tabi'in, bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana sabarnya mereka dalam belajar, ya baca itu. Baik. Ini ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, rahimallahu Musa
Nabi katakan Allah merahmati Musa. Semoga Allah merahmati Musa alaihissalam. Kenapa? Ubutuli ya fasobar. Beliau dicoba, dibala. Beliau bersabar. Maksudnya apa? Lebih pantas bagi saya untuk bersabar. Perhatikan. Karena beliau sebaik-baik para rasul. Nabi Musa bisa bersabar. Nabi katakan, saya lebih harus untuk bersabar. Perhatikan. Beliau mengambil dari mana? Hah? Orang sebelum beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi salam ala Musa. Dalam Al-Quran Allah sebutkan juga. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika di akhir surah Hud. Surah Hud ini adalah surah yang disebutkan kisah-kisah para nabi, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, ya, ketika mereka berdakwah kepada kaumnya, Nabi Hud, Nabi Nuh. Ya, kata Allah di akhir surah Hud, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Kata Allah, wahai Muhammad, kami kisahkan kisah-kisah itu, kami kisahkan kisah mereka kepadamu dalam Al-Quran itu apa? Ya, ma nuthabbitu bihi fuadak, agar kamu Muhammad kokoh, istiqomah. Karena kan beliau baca itu Al-Quran, Jibril bacakan. Ada kisah-kisah bagaimana kesabarannya Nabi Syuaib, bagaimana kesabarannya Nabi Saleh. Perhatikan. Ulama mengatakan dari sinilah berarti mengambil ibrah, membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu, ya, memberikan pengaruh untuk kita istiqomah. Untuk kita istiqomah. Ya, lihat para sahabat bagaimana kesabarannya. Hah? Ya. Bagaimana kesabarannya? Bahkan dari segala sisi. Ada sahabat yang diberikan harta, ada. Utsman bin Affan kaya, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf kaya, diberikan harta. Tapi lihat bagaimana mereka itu, hartanya itu, bagaimana memanfaatkan hartanya. Iya, misalnya bagi kita yang diberikan keluasan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, lihat bagaimana orang-orang yang dahulu kita tidak diberikan harta. Bagaimana? Nabi Sulaiman, sekaya-kayanya orang, ada yang kalahkan Sulaiman alaihissalam. Ya tidak? Ada yang kalahkan Nabi Sulaiman? Hah? Jin diperintah tunduk semua, binatang diperintah semua. Sudah. Tidak ada yang mengalahkan Sulaiman alaihissalam. Tapi beliau mengatakan dalam Al-Quran, dzalika min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semuanya fadilah, keutamaan dari Allah untuk menguji saya, apakah saya bersyukur atau tidak. Coba lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Utsman bin Affan diberikan oleh Allah harta yang banyak. Pada dalam Sahih Muslim ada sumur. Ini sumur orang Yahudi yang punya. Orang Yahudi yang punya. Orang Yahudi ini kalau dia datang kaum muslimin ambil air, dia kasih bayar. Jadi orang-orang beriman, orang kaum muslimin datang ambil air untuk kesehariannya, dia kasih bayar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada para sahabatnya, siapa yang beli itu sumur, dalam Sahih Muslim ini kisahnya, siapa yang bisa bebaskan itu sumur, kemudian dia beri saudaranya, bebas, walahul jannah, masuk surga. Utsman bin Affan banyak hartanya, apalagi dia beli, datang kepada orang Yahudi itu, berapa kau jualin sumur? Saya belikan semua. Awalnya dia tidak mau, dipaksa oleh Utsman, diberikan, sampai dia bilang, orang Yahudi ini mengatakan, baik, kau beli setengahnya saja, saya setengah. Ya, saya setengah. Jadi setengahnya dia, setengahnya Utsman bin Affan. Diberi pilihan, setengah-setengah ini bagaimana? Kata Utsman, sehari saya, sehari kamu atau bagaimana? Orang Yahudi mengatakan, baik, sehari kamu, sehari saya. Ketika giliran Utsman yang menguasai sumur itu, harinya Utsman, kaum muslimin datang mengambil air. Pas hari Yahudi, kaum muslimin tidak ada yang datang. Karena pas harinya Utsman, mereka sudah mengambil banyak-banyak, ambil satu gentong, ambil banyak-banyak. Pas harinya orang Yahudi, tidak ada lagi. Orang Yahudi mengatakan, wih, tersiksa saya begini, ambil saya semua. Utsman bin Affan membeli semuanya, masuk surga. Nabi yang janji, siapa yang bebaskan sumur itu masuk surga. Keesokan harinya, seorang sahabat datang kepada Utsman. Ya, Utsman bin Affan, berapa kamu beli itu sumur? Saya bayar 4 kali lipat. Maksudnya, paham maksudnya? Hah? Karena dia masuk surga juga. Kan Nabi katakan siapa yang beli itu sumur untuk kaum muslimin masuk surga.
Sahabat ini mengatakan, saya bayar kamu 2 kali lipat. Saya beli. Utsman katakan, biar kau bayar 4 kali, saya tidak mau. Utsman banyak hartanya. Beliau radhiyallahu anhu tahu bahwa inilah sebab yang terbesar menyelamatkan dia dari api neraka. Kata Nabi SAW, wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu dari api neraka walaupun bersedekah dengan sebutir kurma. Walaupun bersedekah dengan sebutir kurma. Terakhir satu lagi, sebab 4. Agar istiqomah di atas sunnah Nabi SAW, perbanyak doa. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadisnya sebagian istri-istri Nabi mengatakan Nabi berdoa yang sering beliau baca, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkanlah, kokohkanlah hatiku di atas agama. Sebab dalam Al-Qur'an Allah peringatkan beliau sallallahu alaihi wasallam, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkan ilaihim syai'an qalila. Wahai Muhammad, kalau bukan saya yang mengokohkan kamu, kalau bukan saya yang membuat kamu istiqomah, kamu akan condong kepada mereka orang kafir. Kata Allah, kamu akan ke sana. Ini Allah ingatkan. Disitulah beliau betul-betul yakin bahwa kekokohan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau berdoa terus, ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agama. Dan doa orang-orang beriman dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Semoga apa yang telah kita dengarkan memberikan manfaat untuk kita semua. Tadi diberikan waktu sampai jam 38, sekarang 39. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya mau minta maaf ya agak terlambat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta